Kemudian, nah setelah kita sudah menentukan distribusi frekuensinya, kita bisa menampilkan juga dalam bentuk yang relatif, ya. Sebenarnya kalau misalnya membahas tentang distribusi frekuensi, sampai mencari jumlah frekuensi itu sudah cukup, ya. Kalau ini sekedar tambahan saja. Nah, di sini ya, kalau kita membahas tentang distribusi frekuensi, ini kalau ada soal buat distribusi frekuensi, nah berarti sampai sini aja sudah cukup. Tapi kalau misalnya saya ada soal cari frekuensi relatif, berarti harus sampai yang nilai persentase. Ini untuk mencari yang persentasenya, setiap jumlah frekuensi ini kita bagi dulu dengan banyaknya data, kemudian dikalikan dengan 100%. Jadi di sini 14 ya. Berarti 14 kita bagi dengan banyaknya data, bagi 20, kemudian dikali dengan 100%. Jadi dapatnya 70%. Atau misalnya 3 dibagi dengan 20 dikali dengan 100%. Dapatnya 15%. Dan ini 1 berarti 1/20 dikali dengan 100%, ini dapatnya 5%. Ini sama. Kalau kita total, hasilnya itu menjadi 100%. Nah, ini cara untuk mendapatkan nilai persentase dari masing-masing jumlah kelas. Kemudian, nah sekarang kita ke penyajian data. Nah, penyajian data ini adalah ada perumusan baru lagi, tapi di sini berdasarkan dengan penyajian data. Jadi data yang kita sajikan misalnya dalam bentuk diagram batang atau diagram garis atau diagram lingkaran, penyajian data yang digunakan itu berbeda. Kemudian data yang digunakan itu juga berbeda-beda sesuai dengan keperluan. Misalnya di sini, kalau ini tadi ya, di sini kita harus membedakan dulu mana yang batas kelas bawah, mana yang batas kelas atas. Yang di sebelah kiri itu batas kelas bawah, yang di sebelah kanan itu adalah batas kelas atas. Kemudian di dalam penyajian data itu juga ada yang namanya nilai tengah. Nilai tengah berarti yang ada nilai yang ada atau yang berada di tengah-tengah pada setiap kelas atau kategori. Misalnya di sini saya pakai contoh yang tadi. Misalnya untuk kelas pertama ini intervalnya mulai dari 215 kemudian sampai 2122. Nah, nilai yang di tengah berarti kita tinggal menambahkan saja seperti ini ya. 215 ditambah dengan 2122 tambahkan kemudian dibagi 2 itu hasilnya 1168,5. Nah, ini berarti nilai tengahnya. Ya, jadi kita bisa mencari dari masing-masing kelas. Ini namanya nilai tengah. Kemudian tepi kelas. Ada lagi istilah yang namanya tepi kelas. Nah, tepi kelas ini nilai yang berada di tepi ya. Kalau cara menghitungnya, kita menyamping. Ini. Kita nyamping di sini. Nah, sini kita nyamping. Bisa kita buat definisi batas kelas atas yang pertama ditambah dengan batas kelas bawah yang kedua ya. Ini batas kelas atas pertama ya ditambah dengan batas kelas bawah BK bawah kedua ya, dibagi dengan 2 ya. Ini hasilnya. Hasilnya ini. Hasilnya 2122,5. Ini mencari batas kelas mencari tepi kelas ya. Kemudian nah kalau ini karena tepi kelas ini rata-rata itu perbedaannya hanya 0,5. Jadi bisa kita ambil tepi kelas yang sebelum kelas minimal ya, sebelum nilai minimal, kemudian kita cari tepi kelas yang setelah nilai maksimal, tinggal kita tambahkan dengan 0,5. Kemudian
ada lagi yang namanya frekuensi kumulatif ya. Frekuensi kumulatif ini terbagi dua, ada yang kurang dari, ada yang lebih dari. Kalau yang kurang dari ini prosesnya lebih ke tambah, kemudian kalau yang lebih dari itu prosesnya dikurang. Tuh. Yang kita kurangkan adalah ini jumlah frekuensinya ya. Nah, tadi kalau misalnya saya cari ya, saya tambahkan di sini misalnya. Saya tambahkan di sini untuk frekuensinya. Untuk kelas pertama tadi 14. Kemudian 3. 1, 1, 1 gitu kan. Nah, kalau untuk yang kurang dari kita prosesnya menambahkan. Tambah 14 ditambah 0 hasilnya 14. Kemudian 14 ditambah 3 hasilnya 17. 17 ditambah 1 hasilnya 18. 18 ditambah 1 di sini 19. 19 tambah 1 hasilnya 20. Nah, itu prosesnya adalah ditambah. Ini frekuensi kumulatif yang kurang dari. Nah, kalau yang lebih dari, ini saya ulang lagi. Yang lebih dari itu berarti harus kita kurang. Ya. 14, 3, 1, 1, 1. Prosesnya dikurang. Ya. Berarti di sini 20 dikurangi dengan 14, hasilnya adalah 6. 6 dikurang 3, hasilnya 3. 3 dikurang 1, hasilnya 2. 2 dikurang 1, hasilnya 1. 1 kurang 1, hasilnya 0. Nah, gitu. Jadi frekuensi kumulatif itu ada dua, ada yang kurang dari, ada yang lebih dari. Kurang dari itu prosesnya ditambah, kalau yang lebih dari itu prosesnya mulai dari yang dikurang. Nah, tujuan dari adanya nilai tepi, adanya nilai tengah, adanya nilai kumulatif, nah itu untuk penyajian data ya. Tujuannya adalah penyajian data. Sebagai grafik, nah misalnya saya mau menampilkan grafik histogram atau data. Ya. Data yang saya perlukan adalah kelas, interval, dan frekuensi. Nah ini yang distribusi frekuensi tadi. Bisa kita tampilkan langsung menggunakan grafik histogram. Tapi kalau kita mau menampilkan data dengan poligon, ya, grafik poligon, yang kita perlukan adalah nilai tengah. Nah, makanya tadi ada perumusan mencari nilai tengah. Dasarnya dari data distribusi frekuensi tadi. Baru bisa kita cari nilai tengahnya. Nah, kalau poligon ini data yang kita perlukan kelas, nilai tengah, dan jumlah frekuensi. Kemudian untuk OGIF, nah kalau OGIF ini kita memerlukan kelas, interval, tepi kelas, kemudian frekuensi kumulatif. Nah, tadi sudah dijelaskan cara-caranya. Jadi, semua ini tergantung dari user. Kita mau menampilkan data yang bagaimana. Atau menampilkan jenis penyajian yang bagaimana. Kalau misalnya kalian menampilkan OGIF, berarti kalian perlu kelas, interval, tepi kelas, kemudian frekuensi. Tuh. Di masing-masing ada perbedaan. Kemudian, nah ini contoh dari OGIF ya. Nah, sudah. Sampai di sini saya cukupkan dulu. Nanti kita lanjut pada pertemuan yang selanjutnya masih tentang hitung-hitungan. Untuk distribusi frekuensi, di sini saya anggap sudah selesai.